Selamat pagi. Topik bahasan kita dalam mata kuliah Bahasa Indonesia kali ini adalah paragraf atau alinea. Dalam setiap karya tulis atau karangan, paragraf atau alinea itu pasti akan kita jumpai. Tapi apakah yang disebut paragraf atau alinea itu? Secara definitif, paragraf atau alinea dapat dipahami sebagai sebuah bagian dari wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam rangkaian tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih. Itulah yang disebut paragraf. Paragraf memiliki unsur-unsur penyusun yang terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Fungsi kalimat utama adalah sebagai pokok pikiran dari sebuah paragraf, dan kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan isi dari pokok gagasan sebuah paragraf. Oleh karena itu, paragraf atau alinea yang baik pasti akan tersusun atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Dalam bahasa Indonesia, paragraf yang baik tersusun atas satu kalimat utama dan 3 sampai dengan 4 kalimat penjelas. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 3 kategori ragam paragraf. Kategori ragam paragraf yang pertama adalah paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dapat dibedakan menjadi 3 ragam, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengungkapkan persoalan pokok yang kemudian diikuti dengan beberapa kalimat penjelas di belakangnya. Dengan kata lain, paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Ragam yang kedua pada kategori paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Paragraf ini menggunakan penalaran dari umum ke khusus. Dengan kata lain, dalam paragraf induktif, kalimat utamanya berupa kalimat kesimpulan yang diletakkan di akhir paragraf. Biasanya ditandai dengan kata penghubung jadi, oleh karena itu, atau maka. Atau adapun jenis paragraf ketiga pada kategori paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan sebuah pokok persoalan atau kalimat topik, lantas diikuti dengan kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat topik atau kalimat utama. Maka di dalam paragraf campuran, kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Selain berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf juga dapat dibedakan berdasarkan tujuan penulisannya. Berdasarkan kategori ini, paragraf dapat dibedakan menjadi 3 ragam, yaitu 1. Paragraf narasi, 2. Paragraf deskripsi,
Dan 3. Paragraf argumentasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan sebuah cerita atau kejadian secara berurutan atau kronologis. Ciri-ciri paragraf ini biasanya terdapat alur cerita, tokoh, latar, ataupun konflik yang berada dalam sebuah paragraf. Dan biasanya paragraf ini tidak memiliki kalimat utama secara tetap. Artinya dia bisa di awal ataupun di akhir letak kalimat utamanya. Paragraf narasi lebih memfokuskan pada tujuan untuk menceritakan sebuah kisah. Berbeda dengan paragraf narasi, paragraf deskripsi adalah sebuah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga para pembaca seakan-akan dapat melihat atau mendengar ataupun merasakan objek yang disampaikan melalui paragraf tersebut. Adapun ciri-ciri dari paragraf ini adalah adanya suatu objek yang nantinya digambarkan dengan menggunakan kata-kata yang dapat membuat pembaca membayangkan objek tersebut melalui panca inderanya. Paragraf deskripsi ini biasanya digunakan dalam karya tulis ilmiah. Ragam yang ketiga pada kategori jenis paragraf berdasarkan tujuan penulisannya adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang menjelaskan tentang sebuah pendapat dan dilengkapi dengan berbagai macam keterangan serta alasan yang dapat mendukung pendapat tersebut. Tujuan ditulisnya atau tujuan dibuatnya sebuah paragraf ini adalah untuk meyakinkan para pembaca atas pendapat yang disampaikan oleh penulis. Ciri-ciri dari paragraf ini salah satunya adalah adanya pendapat atau opini beserta alasan atau penjelasan pendukung atas opini yang disampaikan penulis. Biasanya paragraf jenis ini digunakan di dalam artikel ilmiah, juga karya-karya tulis ilmiah. Ragam kategori paragraf yang ketiga adalah paragraf berdasarkan fungsinya dalam sebuah karangan. Pada kategori ini, paragraf dapat dibedakan menjadi 3 ragam, yaitu 1. Paragraf pembuka, 2. Paragraf penghubung, dan 3. Paragraf penutup. Paragraf pembuka adalah paragraf yang berada di awal sebuah karya tulis atau karangan. Paragraf ini berfungsi sebagai pengantar atau pengenal isi karangan atau isi karya tulis kepada pembaca. Berbeda dengan paragraf pembuka, paragraf penghubung tidak berada di awal karangan, tapi berada di tengah atau berada setelah paragraf pembuka. Fungsi dari paragraf penghubung ini adalah sebagai penghubung antara paragraf pembuka dengan paragraf penutup. Biasanya paragraf penghubung berisi penjelasan-penjelasan mengenai apa yang sudah disampaikan di paragraf pembuka. Ragam yang ketiga dari paragraf berdasarkan fungsinya dalam karangan adalah paragraf penutup. Paragraf ini berada di akhir sebuah karya tulis atau sebuah karangan. Fungsinya sebagai penutup dari sebuah karya tulis atau karangan. Biasanya berisi kesimpulan dari penjelasan yang
telah disampaikan di paragraf penghubung.